Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh Nur Jihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama sekali, marilah kita sama-sama mengucapkan puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah berikan limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada kita dan bersama. Alhamdulillah, kita masih Allah berikan kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah dengan Allah berikannya kita nikmat umur panjang. Semoga kita bisa terus memanfaatkan sisa-sisa umur awak dengan pengabdian, penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam terkirimkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti kita rasakan sampai saat kini. Baik bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi kini kita akan lanjutkan ulang kaji kita membaca surah Al-Maidah ayat 105 balik. Petang ayat 105 balik, doa Nabi Isa untuk diturunkan hidangan. Lapa ya? Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana idan. Mana itu? Takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Yang bukan lapar kau lah lama-lama lelek je boleh. La tarasu tua wak. Dulu sekali dapat je lah hanya laki lah. Itu tandulah tua tu. Kana-kana lah lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu inni munazziluha 'alaikum faman yakfur ba'du minkum fa inni u'adzibuhu 'adzaban la u'adzibuhu ahadan minal 'alamin. Kita ansur surah Nazim ayat 105 balik kita sambung. Pokoknya kita khatam surah Al-Maidah. Nanti kita masuk surah Al-An'am. Di ayat 105 balik surah Al-Maidah Allah berfirman, masih lanjutan percakapan Allah dengan Nabi Isa. Sebelumnya Nabi Isa ditanyalah Hawariyin. Jadi pengikut setia Nabi itu, lebih bisa Tuhan tu magiah kami makanan kau. Kau bakaran dak kami lebih bisa Tuhan tu magiah karandak kami. Aku yo kami kanlah beriman mah. Nyobar teran iman itu dalam bentuk pembuktiannya seperti itu. Lalu kemudian Nabi Isa dikeciannya lalu tanang-tanangnya lalu bertakwa kepada Allah. Lalu kemudian baru mendoa Nabi Isa. Nah, kini di ayat 105 balik, qala Allahu inni munazziluha. Allah yang berkata. Jadi Allah menjawab doa dari Nabi Isa. Allah mengabulkan doa Nabi Isa.
Inni munazziluha, sesungguhnya aku yang akan menurunkan makanan itu, maidah tersebut. Kalau sebelum doa Nabi Isa, Allahumma Rabbana, ya Allah ya Tuhan kami, anzil alaina, turunkan kepada kami, maidatan minas sama, hidangan makanan dari langit. Kalau engkau turunkan, kalau diturunkan, takuna lana wa'idan, maka kami akan bahagia. Kalau pinta mulia kandak berlaku, maka sampai dia pajah nema hampir bala jauh sanang tidak. Sanang kami li awalina wa akhirina, kami nan sedang menerima itu ini kami bahagia, dan begitu juga generasi setelah kami. Wa ayatan minka, dan itu menunjukkan bahwa tanda-tanda kekuasaan engkau. Warzuqna, beri kami rezeki, wa anta khairur raziqin. Itu doa kami. Betul. Jadi makanya kalau wak membaca Al-Quran, wak memahami ayat Al-Quran, wak kaitkan praktek-praktek mereka, bisa baca lihat di mana titik-titik simpangnya. Nah, di mana titik terjemahannya. Iko memang mereka mempunyai pemahaman sendiri dengan terjemahan mereka, dengan giringan-giringan tafsir menurut mereka. Itu makanya ada yang dirubah-rubah. Lebih menariknya berikutnya kan kok akan ada dialog Tuhan dengan Nabi Isa. Nabi Isa itu kan dihakimilah, dikonfirmasilah, ditanyanya, kenapa sih kok sampai begini umat you? Kan begitu. Kalau di ayat 109 kan ketian Allah mengumpulkan semua rasul. Yauma yajma'u Allahu rusul. Semua rasul itu dikumpulkan Allah. Berkata Allah, fa yaqulu madza ujibtum? Kira-kira apa sih yang direspon oleh umatmu tentang tauhid kepadaku? Artinya dikonfirmasi apa yang kamu kerjakan, lalu bagaimana dampaknya. Nah, dalam praktek-praktek, jadi dengan pola-pola minuman, hidangan dan segala macam sesajian yang model hari-hari tertentu yang mereka praktekkan. Nah, kalau kini di dalam Al-Quran sebenarnya kronologisnya itu orang-orang terpilih, sahabat-sahabat dekat Nabi Isa yang meminta itu. Jadi ada urutan-urutan peristiwanya dan ada urutan percakapannya. Nah, kini di ayat 105 Allah menjawab, Allah memperkenankan, Allah mengabulkan doa Nabi Isa. Jadi Allah, Nabi Isa, dan kemudian orang terpilih. Mereka mengkonfirmasi, kami itu beriman dengan Allah dan beriman dengan engkau Isa sebagai Rasul. Ini koyo engkau orang dalam lah, ordal gitu. Koyo engkau orang dalam, orang dekat sebagai utusan Tuhan, kan bisalah menjembatani aspirasi kami. Nah, pinta kami, jembatanilah. Kan engkau memberikan kesaksian bahwa kami adalah Muslim. Tapi pertanyaannya, kira-kira Tuhan itu bisa enggak? Yang real, yang konkret, nyata hari ini. Ya langsung dikabulkan doanya. Inni munazziluha. Aku yang menurunkan hidangan tersebut, kata Allah. Tanangnya lah. Pinta buliah kandak berlaku. Jadi inni munazziluha alaikum. Allah langsung balik. Allah langsung jawab, Allah langsung kabulkan, perkenankan permintaan Nabi Isa. Namun Isa adalah Rasul terkasih, Nabi yang termasuk banyak mukjizatnya. Cuma terjadi kekeliruan dari umatnya, pengikut-pengikutnya. Karena banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada Isa dan kepada ibu Nabi Isa. Dia adalah Ta'ala, tolong Isa karena nikmat yang kuberikan kepada kamu dan juga kepada ibumu. Bara banyak nikmat, bara keunggulan. Tak ada wanita yang melahirkan tanpa ada suami. Tak ada wanita yang mengandung tanpa suami. Oh, Maryam seperti itu. Tak ada manusia yang bisa mengecek tukalimun nasak fil mahdi. Nah, ada manusia yang bisa mengecek ketek. Engkau bisa.
Walaupun ada contohnya, ada bayi semasa Nabi Yusuf, ada Zulaika, ada bayi semasa apa namanya itu si Uzair, si Juret, Zulaika kan ya sudah, si Juret, kemudian Masyitah. Jadi wakahlah takatubro katikonya lah usia nu nanti dia diturunkan puluh ke bumi. Lalu kemudian dia bisa menyembuhkan orang sakit, bisa menghidupkan orang mati, diajarkan mengerti kitab Taurat, Injil, hikmah dan kitab. Itu contoh. Jadi makanya menerjemahkan apa namanya itu, memuji Nabi Isa yang berlebihan karena Nabi Isa kok banyak mendapat nikmat Tuhan. Dari sekian banyak rasul, hanya Nabi Isa yang kemudian dipertuhankan oleh umatnya. Nah, karena memujinya berlebihan. Maka Nabi Muhammad mencelek contoh karena sudah, mencelek tuah karena mana, maka Nabi bersabda, wala taturuni kama atratin nasara bena Maryam. Jangan engkau memujiku berlebih-lebihan seperti yang pernah dipraktekkan, dilakukan oleh orang Nasrani terhadap Isa putra Maryam. Sesungguhnya anak Abdullah, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Jadi Nabi Muhammad itu mengejaan, maka fakulu, katakanlah, kejaan ambuku adalah hamba Allah dan rasulnya Allah. Jangan sampai engkau pertuhankan pula aku, kata Nabi Muhammad. Dikunci sekali, dikunci umat Islam. Tidak boleh pengkultusan berlebih-lebihan. Memuji rasa syukur boleh. Jangan terjerumus kepada pengkultusan. Termasuk kau orang-orang kadang-na jubah, kadang-na kopiah tinggi banai semacamnya. Jangan sampai melebihi posisinya sebagai makhluknya tetap manusia. Nah, lalu dikatakan oleh Allah Ta'ala, setelah Allah menyebutkan aku yang menurunkan Maidah itu terhadapmu, tetapi faman yakfur ba'du minkum, maka siapa yang kafir di antara kamu setelah itu, setelah diturunkan Maidah itu, setelah diturunkan hidangan, jangan sampai ada yang ingkar, jangan sampai ada yang kafir. Tetapi kunci itu, ya orang kan ketika lah mendapat itu nak ada tu lain, lah balabihan lah lupa diri lah ongeh, lah kambang hidung lah kambang katia, ada kambang lain. Pokoknya kamu kambang lah, dini aja ni. Faman yakfur, siapa yang kafir ba'du minkum di antara kamu setelah diturunkan hidang tersebut, fa inni u'adzibuhu azaban la u'adzibuhu ahadam minal alamin. Aku yang akan beri azab dia, azab yang tidak pernah aku berikan kepada orang yang lain di alam semesta ini. Nah, boleh. Inni u'adzibuhu azaban la u'adzibu ahadan minal alamin. Tidak pernah diberikan ujian azab itu ke orang lain salam ngobrol. Artinya kannya mengeretak-ngeretak. Pertama kan ngertak-ngertak. Ayo mayo, kami kau kan beriman, kau semua kami beriman, dia beriman kami. Jual engkau kami beriman dan engkau menyaksikan kami kaum muslim. Pertanyaannya ini, kira-kira kau kami bakaran tak leka dapat kami ya. Itu namanya cerita batang take and give. Jalan-jalan ke para orang supaya dapat coba masak aja karena orang supaya dapat karena awak. Kan tak aku loh kok. Karena engkau Isa, engkau suruh kami beriman kepada Allah, ya beriman kami. Dengan engkau beriman kami, kini kau karena kami lulai. Dan Nabi Isa, alun banu sekali lagi, alun badu asli, tolong tetap engkau bertakwa kepada Allah. Diinginkan dulu dia Nabi Isa tak kata, tolong bertakwalah dulu kepada Allah. Kami kau bakaran tak sampai kemakan kami nak tanam kepada kami deh. Kalau lah makan pun lapang panah deh. Jadi cerita pertama, kalau lah bersumber muncul itu nak dole. Kalau lah bersumber muncul kritisnya tu, dia hoyak, ternyata demo, ternyata lawannya tadi.
Kalau lah ada giat sana, ngecek je lah, mama mamak lah je. Ngengkiang lah, kau stay aja lah, dia lah. Kan itu loh tunjuk baca nama tak tu. Baru berdoa Nabi Isa dan dikabulkan doa. Tapi dikunci oleh Allah Ta'ala. Siapa yang ingkar setelah itu, aku akan azab dia, aku akan berikan hukuman yang tidak pernah diberikan kepada orang lain. Nah, maka malaikat menurunkan maidah tersebut dari langit. Jadi secara di dalam tafsir, baca turunnya itu, turun mencoroh dia maidah itu dari langit itu kawan. Dijelaskan di dalam tafsir, malaikat yang menurunkan hidangan tersebut dari langit. Alaiha sab'atun. Hidangan tersebut ada 7 roti dan 7 ikan. Kadang-kadang roti, kadang-kadang lauk itu dan diturunkan makanan. Jadi makanan mereka tuh makanan roti, makanan ikan, lah ada protein sih, lah ada makanan bergizi. Ikut sejarah atau permintaan diabadikan di dalam Al-Quran surat Al-Maidah. Aduh dipilih dan kan itu menjadi praktek-praktek mereka. Itu sejarah mereka. Sejarah itu dicatatkan di dalam Al-Quran. Betapa Al-Quran banyak menceritakan tentang Nabi Isa, tentang Musa, umat Nasrani dan Yahudi. Bahwa memang kronologis urutannya sampai kepada Islam turun seperti itu sejarahnya. Fa'akalu minha hatta syabi'u. Nyom makan, sudah makan kenyang pagi. Jadi sudah makan kok kenyang deh. Awak makan sudah makan kenyang ada. Rasa kambui dia makannya tu lunjuk kenyang lah ya. Tapi di dalam dalam hadis dikatakan ada 4 yang tidak pernah kenyang dari yang 4. Arba'un la yashba'na min arba'in. Ada 4 perkara yang tidak pernah kenyang dari 4. Kalau di situ. Yang pertama ainun min nazar. Mato dari memandang. Kau jangan dilarang lo mato itu bermenceliak. Mangko kecil orang tu dua condong salero karena lama condong mato. Jadi kecil dilarang lo orang menceliak na rancak tu. Condong mato karena rancak. Hadisnya adalah ainun min nazar. Jadi mato tidak pernah kenyang daripada memandang. Ya mato tu menceliak dulu. Tapi mana kita lihat itu je. Yang kedua termasuk adalah yang tidak pernah kenyang daripada nan perkara itu laki-laki daripada perempuan. Tidak pernah buat. Atau perempuan dari laki-laki itu pokoknya itulah. Pasangnya tidak ada kenyang. Kalau kini kalau banyak nan aneh. Laki-laki suku je laki-laki. Parusi suku je parusi. Na'udzubillah lah. Itu namanya doa nawa baca calai. Wa min fitnatil mahya wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Berselindung aku kepada Allah fitnah dunia, fitnah hidup dan mati. Sama sedikitku banyak fitnah macam-macam lah ujiannya. Nampak tiga-tiga aja selero begini. Batu-batu katanya itu saja dulu sama Nabi Lut takatu. Sama Nabi Lut takatu ke pangale. Lado nampak besi, najan nampak besi. Lah banyak nan anomali namanya. Lah, termasuk yang namanya air dari bumi. Nan bumi kok nak pernah kenyang daripada air, butuh air. Jadi makanya mereka makan dari hidangan tersebut kenyang mereka. Ibnu Abbas berkata di dalam sebuah hadis disebutkan, jadi dijelaskan pula dalam hadis penjelasan dari ayat tersebut. Unzilatil ma'idatu minas sama'i khabzan wa lahman. Diturunkan hidangan dari langit berupa roti dan daging. Jadi daging ko lauk pauk itulah.
Jadi roti dan daging meko makannya roti. Awak makan wak bareh. Bareh makan nasi. Oh nasi Dak bareh tu dah banu lah. Dado dewa dia mangku awak jakini tu nak bara daging dong. Nasi je banyak karbohidrat, kecil tetua mak makan sambal tu sisi awak dia je. Jam banyaklah makan lawak tu je. Sisi awak dia je. Alah. Sehingga stunting jadi lain. Jadi makan nasi je betul memuji beruih dia. Nah lawak ayam kali makan kalau lah dia ku ayam baru makan ayam bah. Dua tu je. Nak ayam sakit atau awak sakit lah sakit awak makan alamak timbul sekali. Nak kena makan lain tu sana kau makan lain. Orang cegah. Nanti ayah jinduk aja nak makan sakit. Kalau wasunai, badak makan orang kini nak ada badak tu dah. Nak kata kaku awak. Anak badak makan kini nak ada pakai pantang-pantang dah. Batuka-tuka aja duya aja. Dulu kalau anak demam dia dikompres dia dingin. Kini jo yang dulu dia jawab makan buah kau setelah makan. Kini sebelum makan ayah nak dah mengarati yo buat manusia kira. Tanah nama kalau bobo bah cinta aja. Ya itulah. Itu nasi awak dulu. Kalau kau makan lemah awak sakit atau ayam dah sakit. Lah sakit ayam dia kuat baru pada biar. Baru lama makan lama awak. Atau awak nan sakit dimasakan sambana lama. Yalah itu lo zamannya dulu bah. Tu mangkoi banyak stunting orang. Kalau kini pulo dek banyak aja sering makan dulu. Pembali makan ini tak ada. Kini kalau di Malaysia biaya hidup kecil, penghasilan besar. Nak do penyakit gula boleh Nak do gulu-gulu, nak do kolesterol, nak do asam urat. Kini je lain. Dek karena awak banyak karbohidrat makan tu kini mana buang ni lain. Dulu banyak karbohidrat, minum teh atau semacamnya manggari. Kau sawah pagi manggari. Ini banyak mager. Lihat. Sudah makan lalu itulah mager tak kalau lain. Lah itu perang awak kini awak magak lain. Jadi diturunkan hidangan dari langit berupa roti dan daging. Wa umiru alla yakhunu. Mereka diperintahkan untuk tidak berkhianat dan tidak menyimpan makanan itu. Diturunan makanan, makanlah, tapi jangan dikhianati. Berkhianat engkau terhadap apa yang diperintahkan. Jangan engkau menyimpan. Jangan diandu-andoan. Kalau orang tua, memang spesialis andok-mandok dulu. Hari raya, kue sapi, rapi pisang, lah tibola raya haji selai. Ado je lain. Ado je tamu nanti bo, ndak ado ni ndak ado kue raya ado aja je. Kue saban-sabanan, sagun-sagun lah tu. Sagun-sagun. Awak Abu Bakar tu taraso rindu ada orang jual begini le tu. Sabu bakar kemudian ada nantakah bakapi-kapi tu takah bumbu-bumbu tu. Kue panggang. Le do ke panggang begini le. Iya. Oh iya ya. Dijual orang aja le. Dijual orang tu kan dibuat je lah tu nah. Di Bali dewa le. Nah, jangan engkau berkhianat dan jangan kemudian menyimpan hidang tersebut untuk besok pagi. Jangan untuk besok lah, jalan kini lo. Diuji komitmennya, diuji kesetiaannya, diuji kepatuhannya. Lah dia karandainya, kira-kira patuh lainnya terhadap apa yang ditetapkan. Yang terjadi, maka mereka berkhianat dan mereka simpan makanan tersebut, maka dirubah rupa mereka seperti karo dan biba. Babi atau biba, berubah menjadi baru, jadi aja lah.
menjadi karu. Karu aja baru semua ya. Jadi baru aja dibaca. Oh, karu. Kini kalau arti kirodatanku artinya adalah karu. Karu mungkin karu versi gadangnya kan. Baru aku bahasa ilmiahnya baru, tapi tetap yang dikenal dalam animal itu adalah kera. Kera mungkin asalnya. Di antara spesies karo mungkin adonan gapung, adonan gadangnya, adonan big size dan segala macamnya lah. Dan ada lagi sejenis simpai. Nan simpai kok melompe-lompe, baru itu melompe ya. Jadi mereka yang tidak komitmen nama nan mangicuah, nama ni dapat tuah abubah bantuan. Kalau dulu kan istilah filmnya Pinocchio, atau panjang hidungnya. Kalau yang hidung panjang hidungnya. Panjang hidungnya kalau betul. Memang soal dusta aku kan menjadi sesuatu perhatian. Ketika orang ingin masuk Islam karena bici, pasal Nabi tinggalkan dusta. Itu yang paling parah. Kalau seandainya tidak berdutu lah manusia, maka mungkin selamat ini biarnya. Tapi kadang-kadang dia berdutu dulu juga selamat. Bisa lah orang nalenten ayo dia jualian fakta. Kalau kini mencari fakta-fakta kebenaran kau, wallahu alam. Nah, jadi itu surah Al-Maidah ayat 115. Jadi dikecil Allah Ta'ala, dijawab Allah Ta'ala, aku yang turunkan makanan itu untukmu. Tapi tolong tolong bingit, jangan engkau kafir, jangan engkau ingkar, jangan engkau melawan. Kalau engkau melawan, engkau tidak patuh, aku yang azab. Tidak pernah azab berikan kepada orang lain. Aku itu tidak ada diberikan menjadi baru dan karung dan baru menjadi babi itu. Iko itu umat Nabi Isa yang tidak patuh terhadap perintah makanlah hidangan tersebut. Jangan disimpan-simpan. Dan diandalkan untuk bisa bagi jangan kau berkhianat. Karena pengkhianatan itu adalah luar biasa sakitnya tuh tanda orang munafik. Coba Rasulullah pernah lawan dikhianati orang. Bahar Rasul. Sakitnya Rasul. Sakitnya tuh di sini gitu. Kalau taraso dia awak dikhianati itu sakit, kira-kira kalau awak mengkhianati orang sakit lah no. Maka itu tamis itu yang menyakitkan. Maka itu bana dan di pasana. Jangan kau berkhianat. Mantuk di belakang. Bantu acting di muka dan kakak. Mendramatis besti. Awak kau besti setia ya bana. Di belakangnya kawan dikasti kawan itu. Dipulih kawan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Berlindung awak kepada Allah tentang tajaku awak jangan sampai ada sifat-sifat itu di dalam diri awak. Karena yang dusta, khianat, kemudian mingkar janji, tidak amanah, khianat, kemudian menyalahi janji. Jika berjanji tidak tepati janji. Nabi Musa itu cie lo adono karo cie ini iko dek kano napat tu hari Sabtu dilarang jangan manangko lagu hari Sabtu, muliakan hari Sabtu karena hari Sabtu itu adalah hari istimewa. Beribadah aja lah hari Sabtu. Kok di luar hari Sabtu mulai dari sonoyan Ahad. Jadi bahasanya kan mulai Ahad tuh. Ahad tuh arti satu, Isnin arti dua, Salasa arti tiga, Arba'ah arti empat, Kamis artinya lima, Jumat tuh kumpulan semuanya. Ada Sabtu. Sabtu kok hari istimewa bagi orang Yahudi. Hari kecil ada Nabi Isa. Lah, hari Sabtu tidak ada aktivitas lain. Semuanya adalah free day. Fokus ke ibadah, hanya ibadah. Tetapi diuji
Nalau tu mencoba-coba mau coba ya hari Sabtu tu. Kadang-kadang lah buat tu. Meligaman mencari orang Yahudi tu ndak andi dah. Nyo siasati regulasi tu. Kalau hari Sabtu dilarang awak manangkok lagu, awak siap Jumat malam tangguh kau je. Awak kau tangguh Jumat malam malah tak lukah kau Jumat malam. Kau tilah dah masuk hari Sabtu tu kan awak manangkok dah mah je. Tangguh tu je mana puai mah je. Dah tu hari Minggu awak ambillah buat kau lain je. Dia kalinya tak kata lo mafia licik cerdas lo hanya akalan tetap itu namanya yang namanya aktivitas dan hari Sabtu itu lagu itu tidak boleh diganggu. Ini kan soal kepatuhannya dia. Tapi bagi mereka itu namanya adalah sebuah peluang, sebuah opportunity, sebuah peluang dia di titik ini dilarang. Banyak akalnya itu dan tantangan itu tadi dari luar itu dianggap sebuah tantangan juga. Nah jadi buat dilarang tapi bawa mensiasati, hanya siasati ini cara juga. Maka karena dia tidak komit, maka dikutuk mereka kunu kiradatan khasiin. Jadilah kamu karu-karu yang hina. Nah, yang pengikut dari Nabi Isa diberikan hukuman tidak pernah diberikan kepada yang lain, itu menjadi karu dan babi. Manduan makanan. Nah, mana manduan-manduan? Lu datang terima makan, masa mau nyana doang ke belakang. Atau mana doang lagi yang kurban, orang sedang membantai baru, di sisi aja ke belakang. Jangan lah kata tu. Nah boleh nak tegak-tegak tu dah. Baru sadar manu alah tibolo di porlo kami letak. Adolah di belakang sama ini doa. Dan kan nak cecaliak dia. Aktor-aktornya masih itu je dah. Lah dibuat sistem, dibuat pagar, tapi jadilah alhamdulillah lah mulai terpola, lah terstruktur. Tapi itu perlu dibentuk perilaku manusia dengan komitmen bersama, sama mencari anawa, sama menanggawa, sama ni cari ada anak cucu, cari, kamu tahu apa je? Sembahyang santai langsung go itulah. Mama diuji je masalah daging gambar. Dia daging jawi diuji nak dia daging manusia je. Manusia kau diuji kan dia daging je. Dan manusia juga jangan jauhi kita kata lo. Makanya itu yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, you minta hidangan dari langit, aku turunkan, aku berikan untukmu. Tapi syarat kamu jangan berkhianat. Kamu jangan simpan. Kalau untuk makan, ya makan, nikmati bersama. Jangan dianduk lo, dulu orang tak dapat deh. Dia gara-gara dianduknya, akhirnya dia orang tak dapat. Kalau dapat segendek. Nah, oleh karena itu, berarti memang perilaku culas saja dulu itu ada. Itu namanya perilaku culas. Maka Allah mengatakan, inni u'adzibuhu azaban la u'adzibu ahada minal alamin. Alun pernah diberikan azabnya nanti kau ulang sama balik. Kau khusus. Nama kerengkang-kerengkang, jadi nama lawan-lawan, jadi nama berkhianat, jadi ada yang azab. Berarti ko ayat syarat pilih balik. Jalan kiri Senin ni bah, kiri Senin pagi, masih bisa mah. Ditambah saya. Di ayat syarat balik ko panjang. Wa idh qala Allah, dan ingat pula berikutnya ketika Allah berkata kepada Isa di hari kiamat sebagai cercaan bagi kaumnya terhadap perilaku umatnya. Itu ayat yang populer. Syarat balik mengkonfirmasi tentang apa yang dilakukan oleh Nabi Isa. Allah yang berkata kepada Nabi Isa, "Ya Isa bin Maryam,
wahai Isa putra Maryam, a'anta qulta linnas, apakah engkau pernah mengatakan kepada manusia, ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah, jadikanlah aku sebagai Tuhan dan ibuku menjadi dua Tuhan selain Allah. Apakah engkau pernah mengatakan itu, wahai Isa? Kata Allah. Kok bisa di antara rasul saja dulu, mulai dari Nabi Adam sampai kepada Yahya, tidak ada manusia yang mengangkat rasul itu menjadi Tuhan. Kalaupun ada manusia yang mengaku Tuhan itu Fir'aun, itu mengaku-ngaku surang. Ini pertanyaannya, kok bisa engkau dijadikan Tuhan? Maka ditanya oleh Allah Ta'ala. Itu namanya taubih. Taubih kok cercaan, celaan terhadap umatnya. Dia barangkali umat tak itu di hari kiamat ditanya Nabi Isa sebagai bentuk akuntabilitasnya. A'anta qulta linnas, pernah nak dulu, coba engkau ingat beliau, pernah nak terselip oleh engkau mengatakan ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah, angkat aku, jadikan aku sebagai Tuhan bersama ibuku, dua Tuhan selain Allah. Nah, itu trinitas. Jadi nyocie amma acie ilahaini, dua Tuhan min dunillah selain Allah. Jadi kalau orang Nasrani, orang Kristen itu sendiri menjawab, kami tidak ada pernah menjadikan Isa itu sebagai Tuhan, tidak ada pernah menjadikan Maryam itu sebagai Tuhan, tetap Tuhannya Tuhan, dia kan Allah deh. Cuma penjelmaannya itu satu dalam tiga, tiga dalam satu. Itu nanya baca. Padahal ikon ditanya Nabi Isa, gara-gara umatnya, parangi umatnya, Nabi Isa ditanya oleh Allah tentang itu. Jawab dari Nabi Isa, qala subhanaka. Isa berkata, kamu takajud Nabi Isa, kan takajud, tercengang, kan marah Tuhan tuh. Tuhan dipersyirikatkan. Dulu dari kalangan rasulinya gitu. Subhanaka ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaq. Kece Nabi Isa, maha suci engkau ya Allah. Tidak pantas engkau dipersyirikatkan. Dan tidak pernah wajar, tidak pantas, tidak layak bagiku untuk mengatakan sesuatu yang bukan hakku untuk mengatakannya. Nak dulu hamba mengejek namamu sebagai Tuhan, tidak wajar, tidak pantas, tidak mungkin doh ya Allah. Bagi sosok diri hamba tidak pernah terlintas, tidak pernah terucapkan. Jangan kamu mengajak terlintas saja dalam pikiran, tidak wajar bagi hamba dengan hal demikian. Tidak ada kapasitas hamba tentang itu. Itu bukan hak hamba ya Allah. Kata Nabi Isa memberikan jawaban, memberikan klarifikasi. Jawabannya lain. In qultuhu, jika tidak mungkin bagi aku mengatakan itu, jika aku pernah mengatakannya, tidak mungkin. Tidak mungkin ya Allah. Faqad alimtahu ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsika. Maka sungguh engkau mengetahui semuanya. Engkau mengetahui semuanya ya Allah, dan mengetahui apa yang ada di dalam diriku. Kejadian-kejadian itu tentu engkau yang lebih tahu ya Allah. Dan juga mengetahui apa yang ada di diriku, apa yang aku lakukan, apa yang aku ucapkan dan lain sebagainya. Dan aku tidak mengetahui apa yang pada dirimu ya Allah. Nah, kalau tentang diri engkau ya Allah, tentu hamba tidak tahu kecuali anan engkau ajarkan. Dan tentang ambo, anamo kecil, anamo kerajuan, engkau yang maha tahu ya Allah. Innaka anta allamul ghuyub, engkau yang mengetahui semua yang gaib, semua yang tersembunyi, engkau yang mengetahui ya Allah. Takah itu jawaban dari Nabi Isa menyadari tentang semua keterbatasannya. Hamba ini hanyalah seorang manusia, seorang makhluk. Mal masihu illa basyarun illa rusulun qad khalat min qabluhu
min qablihi. Masih Isa al-Masih itu dia hanyalah seorang rasul yang sebelumnya telah berlalu rasul-rasul sebelumnya. Sebelumnya sudah ada rasul-rasul sebelum Nabi Isa. Takah dulu, tidak dulu beda. Tidak dulu pernah mengecian sebagai Tuhan. Cuma umatnya yang berlebih-lebihan akhirnya terjerumus offset. Itu penjelasannya. Jadi di dalam surah Al-Maidah ayat 106 balik, Nabi Isa dikonfirmasi, ditanya, pernah enggak you mengatakan, mengajak manusia untuk menyebutkan engkau sebagai Tuhan dan ibu engkau juga sebagai Tuhan? Enggak wajar buku mengecek tentang itu. Enggak mungkin, enggak pantas loh, kata Nabi Isa. Karena itu bukan hakku. Engkau yang mengetahui apa yang aku katakan dan apa yang aku lakukan. Dan aku tidak mengetahui apa yang semuanya yang telah engkau lakukan. Itulah penjelasan dari Nabi Isa, dan bagi awak bisa memahami bahwa awak bukan siapa-siapa. Awak hanya makhluk Allah. Tidak boleh bela-bela awak. Awak menghambakan diri awak kepada Allah sebagai bentuk tujuan penciptaan awak. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Jadi awak diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk menyembah Allah, menghambakan diri kepada Allah. Semoga semakin banyak awak mempelajari Al-Quran, memahami makna dan maksudnya, sehingga menyadarkan diri awak, tu tahu awak itu diri awak. Jadi awak mengaji untuk diri awak supaya awak mengerti, supaya awak tahu, supaya jangan awak tidak tahu. Kalau awak tidak tahu, ketidakmengertian awak pada akhirnya bisa saja nanti terjerumus. Maka Al-Quran menerangkan berbagai macam sejarah-sejarah sebelumnya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahumma fiqh laqwi tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.